Perkenalkan, nama saya Yosepa. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan sebagai media pembelajaran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa media pembelajaran sangatlah banyak dan beragam. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Agusta pada minggu lalu, bahwa lingkungan bukan kita yang buatnya, dan lingkungan bukan kita yang merancangnya. Akan tetapi, lingkungan dapat kita manfaatkan sebagai media atau sumber pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya dapat kita peroleh di sekolah saja, akan tetapi lingkungan yang berada di sekitar kita dapat kita jadikan sebagai sumber belajar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilaku manusia itu sendiri dengan manusia lain. Lingkungan terdiri dari unsur biotik, unsur abiotik, dan budaya manusia sendiri. Sedangkan media itu sendiri merupakan alat bantu atau perantara yang dapat digunakan dalam proses belajar. Contohnya, museum untuk pembelajaran sejarah. Di sini, museum merupakan media untuk proses pembelajaran sejarah. Menurut Slameto, bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sangat penting pengaruhnya terhadap pemerolehan siswa akan pembelajaran yang sedang dipelajarinya. Jadi, media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Siang semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Elendaris dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar yang efektif. Nah, terdapat poin penting. Yang pertama itu masyarakat di sekeliling sekolah. Nah, masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah keluarga atau orang tua dari siswa tersebut. Nah, kenapa bisa jadi sumber belajar? Karena dari keluargalah anak tersebut memiliki budi pekerti yang baik, berprestasi dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, lingkungan fisik di sekitar sekolah. Nah, belajar itu ya tidak melulu harus di dalam kelas. Bisa jadi kita belajar di luar kelas supaya siswa tersebut tidak bosan gitu. Misalnya pada pembelajaran IPA, kita ajak siswa-siswa tersebut keluar. Tidak perlu jauh ya, keluar di sekeliling sekolah, lihat pohon gitu. Siswa itu suruh mengamati, misalnya ada bagian kulit terluar dari pohon tersebut disebut apa, seperti itu. Nah, dari situ siswa belajar langsung dengan alam supaya tidak bosan gitu, supaya siswa tersebut makin semangat dalam pembelajaran. Yang ketiga, bahan-bahan yang tersisa atau tidak terpakai. Nah, bahan di sini bisa diolah ya, seperti misalnya kita dulu ya, pada zaman saya SD dulu sering gitu dikasih tugas oleh guru untuk membuat pot bunga. Nah, dari sinilah bahan-bahan tersisa dan tidak terpakai itu berguna. Nah, kami dulu buat semacam pot bunga dari kayu yang tidak terpakai. Nah, dari situ siswa bisa tahu, oh ternyata kayu ini bisa dibuat jadi pot bunga ya. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya dalam masyarakat tersebut terjadi banjir. Nah, pihak yang berwajib di sini melakukan penanggulangan banjir dengan memberikan sumbangan, mengadakan pembangunan dan melakukan pembersihan. Nah, selanjutnya mengevakuasi korban-korban banjir.
Nah, dari sini siswa bisa belajar dua hal. Yang pertama, cara penanggulangan banjir dan sifat empati kepada sesama. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu ada untuk mengupayakan agar terjadi proses komunikasi dan interaksi antar sekolah. Nah, khususnya di sini adalah guru, siswa, dan orang tua dari siswa tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, apabila sudah ada kepercayaan di antara keduanya, maka akan timbul peningkatan relevansi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu untuk menumbuhkan rasa cinta dan menghargai siswa terhadap lingkungan yang mereka singgahi sebagai tempat belajar. Nah, dari situ siswa bisa menjaga sekolahnya, terutama menjaga kebersihan dari kelasnya, lingkungan sekolahnya, sehingga siswa-siswi di sana betah belajar dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di akhir presentasi kami. Sekian, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisca Ayu Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran yang tersedia di lingkungan tidak terbatas, dan hal ini membuat siswa dapat memperkaya pengetahuan tanpa terbatasi oleh tempat dan waktu. Untuk poin yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam. Apabila siswa dihadapkan dengan keadaan dan peristiwa yang sebenarnya, maka hal ini akan memenuhi prinsip kekonkretan dalam belajar. Lalu poin yang ketiga, siswa dapat memperlakukan alam sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, yang dimana memungkinkan adanya kegiatan belajar yang lebih baik atau lebih menarik untuk menumbuhkan antusias siswa untuk lebih giat dan gemar belajar. Lalu yang keempat, lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa. Nah, sama seperti yang saya katakan pada poin pertama tadi, media pembelajaran yang tersedia di lingkungan itu tidak terbatas. Pada poin kelima, penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna. Seperti yang kita ketahui, bahwa siswa dihadapkan dengan keadaan atau peristiwa yang sebenarnya, yang dimana pemanfaatan lingkungan akan menumbuhkan aktivitas belajar siswa yang lebih meningkatkan dengan penggunaan berbagai cara atau metode pembelajaran yang bervariasi, seperti proses pengamatan atau pembuktian sesuatu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Proses pengamatan atau pembuktian sesuatu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk slide yang ketiga, yaitu jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, lingkungan sosial. Nah, mengapa lingkungan sosial ini disebutkan sebagai sumber media belajar? Karena lingkungan sosial ini berkenan dengan interaksi antara manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti adanya organisasi sosial, kebiasaan, kependudukan, kependidikan, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi lingkungan sosial ini merupakan sumber dan media belajar yang harus dimulai dengan lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga. Dalam lingkungan sosial ini juga ada dua kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa yang dimaksud dengan kelompok primer dan kelompok sekunder? Kelompok primer adalah kelompok yang anggotanya paling sedikit atau paling kecil. Mengapa? Karena kelompok primer ini mereka mengenal secara pribadi dan akrab. Contohnya seperti keluarga. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggotanya paling banyak. Karena mereka tidak saling mengenal dan melakukan interaksi secara tidak langsung. Seperti membuat partai politik,
perhimpunan, PGRI, koperasi, dan lainnya. Dalam lingkungan sosial ini juga terdapat di mana adanya kehidupan dengan masyarakat, cara kita berkomunikasi dengan masyarakat, itu sudah menjadi sumber media belajar. Lanjut, yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan alam ini juga merupakan sumber media belajar karena lingkungan alam ini bersifat alamiah, di mana menyangkut seperti kondisi geografis, iklim, suhu udara, fauna, flora, dan lainnya. Dalam lingkungan alam ini juga, di mana mengajarkan kepada siswa atau sangat penting bagi siswa dalam mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana siswa ini diajarkan untuk mencintai alam, cara memelihara alam, di mana menanggulangi kerusakan yang terjadi di lingkungan alam, dan itu sangat berguna bagi siswa dalam ilmu pengetahuan alam. Lanjut, yang terakhir adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini juga merupakan sumber media belajar. Mengapa? Karena lingkungan buatan ini merupakan lingkungan yang sengaja dibuat, dibangun, dan diolah oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti bendungan, kebun hewan, wisata. Contohnya seperti di Sintang ini, di mana Sintang ini banyak sekali wisata yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti Arga Wisata Kelingkumang yang ada di Kelam, di mana wisata itu dibuat oleh manusia sendiri. Nah, mengapa manusia sengaja membuat itu? Nah, di situ ada manfaatnya agar siswa atau kita sendiri, di mana kita bisa belajar prosesnya, cara dukungnya, cara memelihara lingkungan buatan. Nah, itu adalah sebagai sumber media belajar kita dalam lingkungan buatan. Bukan hanya kita datang ke wisata, bersenang-senang, foto-foto, tetapi kita juga harus belajar seperti yang saya sudah jelaskan, yaitu manfaatnya, seperti prosesnya, cara dukungnya, cara memelihara lingkungan buatan. Nah, dalam lingkungan buatan ini juga di mana kita diajarkan untuk memelihara yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, membawa peserta didik dalam lingkungan atau masyarakat untuk keperluan pembelajaran. Cara yang dapat ditempuh akan dibagi menjadi 5. Cara yang pertama, karya wisata atau field trip. Di sini biasanya para guru akan mengajak siswa belajar di luar lingkungan sekolah. Contohnya museum untuk mengenal benda-benda bersejarah, dan contoh lainnya berkunjung ke kebun binatang untuk mengenal binatang dan makanannya. Untuk yang kedua, yaitu survei. Biasanya para guru akan mensurvei banyaknya siswa yang aktif di sekolah. Untuk yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam kurung service project. Yaitu para guru akan mengajak siswa untuk melakukan kerjasama untuk membantu masyarakat bekerja di lingkungan sekolah. Contohnya membersihkan lingkungan di sekitar sekolah dan membantu masyarakat kerja bakti. Untuk yang keempat, interview. Di sini seorang guru akan berinteraksi kepada siswa yang akan menanya hal-hal yang bersangkutan dengan pembelajaran.
Untuk yang terakhir atau yang kelima, perkemahan sekolah atau school camping. Hal ini dilakukan para guru agar para siswa melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah agar siswa merasa tidak bosan dan akan melatih siswa menjadi lebih aktif. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fabianus Ali dari kelas A10. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Bagian yang saya bahaskan yaitu bagian kedua, membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas untuk kepentingan pelajaran. Pada kegiatan ini, pembelajaran siswa-siswa dibagi oleh guru-guru untuk pembelajaran diskusi, pengamatan dan eksperimen. Dalam pembelajaran diskusi ini juga, mereka diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Dalam pengamatan tersebut juga, suatu kelompok diberikan kesempatan untuk meneliti tanaman-tanaman apa saja yang bisa mereka teliti. Sedangkan di dalam eksperimen, mereka diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah-masalah dalam suatu percobaan terhadap mereka amati. Maka dalam hal itulah sumber-sumber dari masyarakat dapat mengajarkan mereka supaya bisa bekerja sama dan saling bergotong royong. Kemudian dan bisa juga dikaitkan sebagai pembelajaran bermanfaat. Dan yang terakhirnya, model pembelajaran. Model pembelajaran ini disebutkan dengan resource person. Apakah itu resource person? Resource person yaitu model pembelajaran dilakukan oleh guru atau diberikan guru untuk suatu pembelajaran praktek. Apakah arti resource person itu? Resource person merupakan biasa dikatakan narasumber seperti guru. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Sabina Sumiati. Di sini saya menjelaskan materi tentang kelebihan dalam menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, kegiatan belajar akan lebih menarik dan tidak membosankan karena pelajaran tidak harus berada di kelas serta dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Karena pembelajaran tidak harus di kelas saja, tapi pelajaran bisa dilakukan di luar kelas seperti di taman agar suasana tidak membuat siswa bosan. Jika suasana belajar siswanya nyaman, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan lancar. Yang kedua, siswa akan lebih mengetahui tentang hakikat belajar. Artinya, siswa langsung dihadapkan dengan situasi dan keadaan lingkungan. Misalnya ada pelajaran biologi tentang tumbuhan, monokotil dan dikotil. Nantinya siswa akan dibawa keluar kelas untuk langsung mengamati tumbuhan-tumbuhan yang sudah disiapkan. Di situ mereka akan disuruh melihat langsung perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang ketiga, proses belajar siswa akan lebih komprehensif dan aktif. Artinya wawasan siswa lebih luas, dapat menerima pelajaran dengan baik, memiliki pola pikir yang terbuka, karena proses belajar mereka tidak hanya di kelas saja, tetapi bisa di luar kelas. 4. Siswa akan lebih banyak menemukan sumber belajar. Artinya sumber belajar siswa tidak hanya dari buku saja, tapi dari lingkungan. Siswa juga akan menemukan beragam hal yang bisa dipelajari untuk menambah ilmu dan pengetahuan mereka. Kelima, bahan-bahan yang dipelajari lebih faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena di lingkungan kita juga dapat mempraktekkan langsung, mengamati, menguji coba sesuatu, sehingga bahan-bahan materi yang mereka dapatkan dari buku dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di lingkungan mereka. Keenam, siswa lebih menyatu dengan lingkungan. Karena siswa bisa langsung dapat memahami, merasakan, menghayati, dan berinteraksi dengan aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan sekitar mereka. 7. Menghemat biaya. Siswa tidak perlu keluar jauh-jauh karena media pembelajaran yang efektif
dapat mereka dapatkan di lingkungan sekitar mereka yang sudah ada dan bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya dalam mencangkok tanaman jambu, disitulah kita dapat mendapatkan langsung materi-materinya dan tidak perlu kita untuk menambah lagi dari yang sudah ada di buku. 8. Benda dan peristiwa yang ada di lingkungan biasanya lebih mudah dicerna oleh siswa dibandingkan dengan media yang didesain. Karena di lingkungan, siswa dapat melihat langsung kejadian atau fenomena alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sedangkan kalau melalui media, siswa hanya dapat melihat gambar saja tanpa bisa merasakan langsung apa yang terjadi di kehidupan nyata. 9. Benda-benda yang berasal dari lingkungan siswa. Contohnya pohon digunakan untuk pembuatan rumah, kursi, meja, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup dan juga siswa tersebut. Jadi siswa tersebut dapat berpikir betapa pentingnya sebuah pohon untuk sumber kehidupan. Selain dijadikan sebagai rumah, meja, kursi, pohon juga digunakan untuk menyaring oksigen yang biasanya kita hirup. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Novela Septia Amanda. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dalam menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran lingkungan sebagai media pembelajaran ini memiliki 3 kekurangan. Yang pertama, persiapan yang kurang matang sebelum proses belajar. Proses pembelajaran di lingkungan ini tidak sama halnya seperti kita melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Karena di dalam proses pembelajaran di lingkungan ini kita harus mempersiapkan dengan sangat-sangat baik agar tidak terkesan seperti main-main dalam menjalankan atau melakukan proses pembelajaran. Ketika pembelajaran di lingkungan berlangsung, maka kita akan yang kedua itu adanya kesan bahwa kegiatan dari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama. Padahal dibandingkan dengan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, itu akan lebih memakan waktu yang lama dibandingkan melakukan proses pembelajaran di lingkungan. Karena kita hanya memerlukan waktu untuk beberapa menit untuk melakukan proses pembelajaran di lingkungan. Tidak seperti kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas yang mana kita harus membuat PPT. Nah, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir, sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam kelas. Nah, untuk yang ketiga ini biasanya kurangnya atau sempitnya wawasan dari seorang guru bahwa mereka itu memikirkan jika pembelajaran itu hanya dilakukan di dalam kelas. Padahal untuk menarik perhatian anak itu lebih baiknya kita tidak hanya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Kita juga harus mengajak mereka untuk keluar kelas atau ke lingkungan untuk mempelajari hal-hal yang ada di sekitar lingkungan ataupun untuk mengamati. Nah, dengan ini maka anak-anak akan tertarik untuk belajar. Nah, itu demikianlah 3 kekurangan dalam melaksanakan atau menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.